Terkait dugaan jaksa palsu lakukan pemerasan dan penipuan, Kasat Reskrim Polres Labusel gelar konferensi pers. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kasus dugaan pemerasan dan penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial Rerni Justina SH, yang mengaku sebagai oknum kejaksaan, terungkap pada Rabu tanggal 11 September tahun 2024. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak SHMH, melalui Kasat Reskrim Polres Kabupaten Labusel, AKP Gurbacop SIK SHMH Krim, menggelar konferensi pers terkait kasus tersebut. Konferensi pers tersebut diadakan di ruang kerja Kasat Reskrim di Polres Kabupaten Labusel, Desa Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, sekitar pukul 14 WIB. Tampak tersangka Rerni Justina SH dan rekannya, Sundoyo mantan Kepala Desa Mandala Sena, digiring menuju ruang penyidikan. Dalam keterangannya, AKP Gurbacop menyampaikan bahwa kasus ini melibatkan tindak pidana pemerasan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Subsidiar Pasal 369 Ayat 1 dan Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP. Perkara ini berawal dari laporan Mahmudin Siregar, seorang petani berusia 46 tahun, yang melaporkan kejadian pada Jumat, tanggal 23 Agustus tahun 2024 di Dusun Sialang Pamoran, Desa Mandala Sena, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labusel. Barang bukti yang disita dalam kasus ini meliputi uang tunai senilai 5 juta, 2 unit telepon genggam, 2 seragam kejaksaan, nametak kejaksaan, serta sebuah laptop merek HP. Kerugian total dalam kasus ini mencapai hingga 780 juta, termasuk uang sebesar 150 juta yang dijanjikan untuk membantu keponakan korban masuk sebagai PNS di Kemenkumham. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita dan isu-isu terkini yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kepala Perwakilan Global Expos TV Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Kami dari Polres Labusel memang betul mengamankan jaksa gadungan sebagaimana atas dasar LP nomor 173 yang kami terima di tanggal 24 Agustus di tahun 2024 ini. Dan perlu kami jelaskan sedikit terkait kejadian ini, kerjasama antara tim dari kejaksaan dan tim dari Satreskrim Polres Labusel untuk melakukan OTT terhadap jaksa gadungan ini. Dan pada saat itu, pada tanggal 23 Agustus 2024, sekira pukul 8 malam 20.00 WIB, kami berhasil menangkap jaksa gadungan ini, inisial E, beserta dengan rekannya, inisial S, di rumah S yang berada di Desa Mandala Sena di Kecamatan Silangkitang. Juga kami amankan 2 saksi untuk kami minta keterangan memperjelas terkait dengan peristiwa apa yang terjadi. Kalau modusnya ini bagaimana? Untuk modus yang dilakukan oleh kedua tersangka ini adalah menakut-nakuti korban dengan menggunakan atribut lengkap, baik itu pakaian jaksa, atribut lengkap jaksa, name tag jaksa, dan juga ada mencetak surat panggilan dari Kejaksaan Agung yang dilayangkan untuk PJ Kepala Desa Mandala Sena. Itulah yang membuat korban takut, sehingga korban tadi rencananya dimintai uang 35 juta rupiah. Kalau seluruh korbannya banyak? Sementara sampai dengan tanggal 11 September ini kami sudah menerima 4 laporan polisi dengan terlapornya adalah saudari E ini. Jadi kemudian menurut informasi si S ini juga adalah seorang korban dan sudah membuat laporan dari pihak keluarga. Benarkah itu kemudian? Sampai dengan saat ini S atau rekan dari tersangka E belum melaporkan terkait dengan dirinya menjadi korban sampai dengan saat ini.
Namun demikian kami masih menunggu dari pihak keluarga apabila memang benar bahwa S merupakan salah satu korban agar segera melaporkan apa yang dialami oleh yang bersangkutan ke Polres Labuan Batu Selatan. Pak Kasat, tadi kan 4 korban itu total kerugiannya berapa? Kalau dari 4 korban yang sudah masuk ke kita, total kerugian ada 700 lebih juta. Ya. Untuk LP 173 ini yang kami lakukan OTT di tanggal 23 Agustus. Ini BB yang kita amankan 5 juta dengan permintaan awal 35 juta, namun BB yang berhasil kita amankan 5 juta. Kemudian untuk LP yang kedua yaitu LP nomor 174, total kerugian 380 juta. Kemudian LP yang ketiga, LP nomor 175, kerugian korban 225 juta rupiah. Dan LP yang keempat, LP nomor 176, ini kerugian korban 165 juta rupiah. Untuk ketiga LP ini, LP 174, LP 175, dan LP 176, ini modusnya adalah memasukkan saudara dari korban untuk masuk menjadi pegawai. Jadi kalau di 174 ini mau dijadikan pegawai kejaksaan, di 175 juga mau dimasukkan sebagai pegawai kejaksaan, di LP 176 modusnya adalah mau masukkan sanak saudaranya korban ke CPNS Kemenkumham. Untuk korban sendiri warga mana? Untuk korban pada umumnya adalah warga Labuan Batu Selatan. Berarti Pak Kasat, selain diduga meras juga menjanjikan bisa memasukkan jadi pegawai. Betul sekali. Selain LP 173 tadi yang melakukan pemerasan, di LP 174, 175, dan 176 di sini yang bersangkutan melakukan atau kita katakan diduga melakukan penipuan. Dan khusus untuk LP 174, 175, dan 176 kita terapkan juga selain pasal penipuan, kita terapkan juga tindak pidana pencucian uang. Untuk kedua tersangka sekarang gimana? Untuk kedua tersangka sampai dengan hari ini masih kita lakukan penahanan di Polres Labuan Batu Selatan. Ini keduanya jaksa gadungan, Pak? Hanya satu ya, untuk tersangka inisial E, inilah yang mengaku-ngaku sebagai seorang jaksa dari Kejaksaan Agung, dari Pitsus Kejagung. Namun demikian untuk TSKS ini hanya turut serta membantu melakukan dan melancarkan aksinya dari TSKE. Itulah perannya TSKS. Pak, ini yang dijerat ke pelaku, Pak. Hukumannya, Pak. Untuk kedua pelaku ini di LP 173 kita terapkan pasal 368 ayat 1, subsidiar pasal 369 ayat 1 dan atau 378 junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUH pidana. Kalau ancamannya, Pak? Ancaman pidananya 9 tahun penjara.